Ada berapa ular yang udah pernah mengunyah dagingmu, Bang? 3 berarti. Itu rescue cobra malam-malam. Malam-malam terus kok bisa kegigit? Dia binal atau gimana? Jadi pas waktu nge-rescue itu ada kayak tumpukan daun kering atau ranting ya. Pas malam nggak kelihatan, pas saya lewat dia kayak udah nyembur, jadi bunyi. Akhirnya gue duduk sambil ngedengerin dan ngebuka tangan itu, mungkin refleks ngebuka dan nempel di tangan. Jadi ini gigit dikunyah banyak sampai berapa kali punya dan nempel udah kayak locking. Lama nggak? Nah itu dia lama, pas lepas baru itu darah muncrat begini. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Ya, kali ini saya lagi berkunjung dolan di tempat abang-abang ganteng ini. Abang-abang ganteng ini dari Tangerang ya, Bang? Tangerang, dari Selawi. Dari Selawi, tapi dia berjibaku di sana di Tangerang. Cuman ini karena lagi pandemi dia ngungsi ya, Bos. Terkurung lagi di sini, terkurung dalam gua. Ya, sekarang sama Mas Juna Praditya. Oke teman-teman, kalau belum tahu tentang Juna Praditya, kalian bisa cek dia punya channel YouTube juga. Keren banget sih channel YouTube-nya. Dia lebih ke ini ya, konten yang pelestari. Lepas nggak sih, gimana lu? Nggak bermanfaat maksudnya. Bos, lu konten gue bantuin lu bilang dia rilis ular, terus rescue juga. Tapi nggak pernah di video sih. Ntar bikin kali ya. Ya, karena kan kadang dadakan juga ya, Bang ya. Ya. Dadakan juga. Di sini juga saya ada kameramennya spesial sekali malam hari ini. Ini. Nah, manusia trending nomor 7. Dari situ kata napanya gitu. Galuh Cuisine. Dia walaupun dia tukang trending tapi itu kan bangsat. Penampakan itu. Walaupun training tapi tetap jadi kameramen di sini, bantu-bantu. Oke, jadi kali ini kita mau ngobrol sama Bang Juna nih. Bang Juna ini salah satu reptiler yang suka pelihara yang danger ini. Yang berbisa, yang berbahaya nih. Ini awal mulanya gimana sih suka sama yang begini-begini? Ini kita mesti slow dulu, Bos, bahasnya. Jangan yang langsung wajah, jangan. Slow dulu. Awal mula gue suka hewan venom ya. Venom yang venom. Tahun 2012. Masuk 2012. Gue itu suka venom karena bukan suka pelihara tapi unik. Karena hewan berbisa ini ada di Indonesia tapi dikit obatnya, ngerti gak sih? Oh, jadi untuk penangkalnya. Iya. Jadi dia ini suka karena dia ada hewan ini berbisa ini banyak di Indo, tapi jarang ada obat buat penanganan bisanya. Kalau ada orang tergigit lah intinya gitu ya. Dan nah mulai di situ gue pelajarin tentang jenisnya, racunnya dan lain. Dan saya terkejut di situ itu apa ya? Kenapa di Indonesia ini cuman ada satu sermani bisa di Indonesia, tapi banyak banget.
ular berbisa. Nah. Itu kan satu cover cuma 3 ya bang? Iya, buat di Indonesia bagian barat ya. Iya, barat. Bagian Indonesia bagian timur belum ada. Waduh, itu ngeri. Ular-ular berbisa bagian timur tuh ngeri ya bang? Mematikan, apalagi ada nomor 1 di dunia yang mematikan ya. Apa itu? Taipan. Oh, ular Taipan. Jadi itu aja di sini jarang nggak ada ya. Lu jangan bawa sini bos. Lu suka-suka Venom, bawa sini ya. Ngeri itu. Jadi di sini nih di belakang saya juga ada beberapa koleksinya. Kalian bisa lihat nanti ada Rhodos, terus ada weling tadi ya. Weling ya, ada weling, terus ada insul. Kobranya ini apa aja di sini? Tadi ada Sumatera ya. Raja Sumatera. Terus ini white face. Iya. White face cobra. White face cobra ya. White face cobra. Jadi bukan cobra Lucy, bukan cobra albino. Bukan Lucy, bukan albino. Calico bukan? Bukan. Ya Calico sebenarnya masuk ke white face juga. Calico ikut masuknya ke white face. Jadi memang ini fenom-fenom unik ya yang dia punya, jadi nggak yang biasa-biasa. Ya yang biasa juga ada sih mungkin, cuma ini banyak yang unik gitu. Nah, yang saya mau mulai masuk nih, waduh, yang mau saya mulai kelitik ini, Bang Juna ini sudah sering nggak sih kegigit ular fenom? Ngaku aja deh sama saya. Lu pernah ngaku nggak di konten lu? Belum pernah. Belum pernah. Belum ada yang tahu ya. Belum ada yang tahu. Pernah sih kobra kemarin. Oh iya. Viral anjir. Manusia viral, nggak mati bos. Jangan cocok. Gigit kobra nggak mati. Ada berapa ular yang udah pernah mengunyah dagingmu bang? 3 berarti 3. Yang jenis venom ya? Yang venom aja, yang itu mah santuy. Yang pertama itu King Cobra. King Cobra tahun 2014. Oh no. Dan itu belum, nggak ada. Dan itu belum ada imobilisasi waktu itu. Oh, belum booming. Ya, imobilisasi masuk tahun 2016 soalnya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu imobilisasi itu adalah teknik yang digunakan untuk istilahnya apa nih bang? Penanganan pertama. First aid ya, penanganan pertama ketika kita tergigit ular, baik yang berbisa maupun tidak ya bang. Ya, karena kita kan buat orang awam kan belum tahu. Kalau syukur-syukur kalian tahu itu jenisnya apa, kalian bisa langsung imobilisasi begitu. Itu baru masuk tahun 2016. Itu standar WHO. Oke, ya, mantap banget. Itu berarti King Cobra tadi tahun berapa? 14. Ngapain bang bisa gitu? Karena pada waktu itu Teledor lagi ngasih makan, kita meleng, tangan akhirnya dikunyah. Yang sebelah mana nih? Tunjukin kamera. Nggak ada sih. Nggak ada. Kita itu. Oh, kelihatan ya. Jadi cuman lukanya cuma sedikit. Itu pertama kali tuh yang kena venom. Masih pakai insisi, jadi gue belet di sini, sayap. Oh, di inilah dikeluarin. Oke. Terus itu yang pertama tadi 2014, yang kedua kena apa nih? Cobra yang sempat viral ya. Oh, itu kedua. Berarti setelah itu masih kena lagi. Jadi beberapa tahun ya. Emang benar-benar safety sih. Pas semenjak kena King Cobra itu reptil gue taruh yang venom kirim ke Jogja. Ke Reptile Rescue Borobudur. Agak ini juga agak trauma. Bukan trauma sih, diomelin. Kalau nggak diomelin bukan trauma bos, diomelin. Susahnya begini. Ini reptiler tuh, jadi kalian kalau lihat, iya reptil yang suka begitu-begitu, kalian omelin, terus gak kapok, kalian harus bercermin, bercermin pada diri anda sendiri. Karena waktu itu emang masih muda. Oh iya, jiwa muda ya kayak gitulah ya. Iya. Jadi 3 kali kegigit, yang pertama kaca, yang kedua kobra yang sempat viral itu. Tahun kemarin ya. Tunggu. Ini Anda sudah viral, masih kena lagi bos. Nah, jadi di 3 ini pertama lagi ngasih makan King Cobra, kedua lagi rescue, ketiga lagi ngasih makan juga. Jadi 3 ini beda jenis King Cobra dan Viper insularis. Oh, insul. Tapi ketiga-tiganya ini lagi apes sebenarnya bos. Persamaannya lagi apes bos. Karena ya pekerjaan hobi pasti ada apes. Iya, karena dia rescuer ya kan. Jadi itu lagi apes. Nah, sekarang saya lebih apes. Lagi apes. Oh iya. Lebih apes lagi. Ya. Jadi sekarang saya mau bahas soal gigitan kobra yang sempat viral. Itu tahun lalu ya?
Tahun lalu, akhir tahun kemarin. Akhir tahun kemarin. Saya sempat masih lihat dia pakai perban-perban di tangan. Waktu itu bareng Panji ya kalau nggak salah. Kita ketemu. Oh iya. Di rumah ini nih si. Rumah... Oke, jadi itu akhir tahun. Akhir tahun. Kegigit. Terus penanganannya gimana nih waktu itu? Saya tanya dulu nih. Ini kasih pengalaman Anda kepada para subscriber saya dan bukan subscriber saya. Yang belum subscribe dulu deh. Oke, jadi pas kena kobra waktu itu pas rescue malam tetap karena kita udah masuk standar WHO. Ya, jadi pertama-tama kita dilakukan imobilisasi waktu itu. Oh, yang kegigit di sebelah mana dulu nih? Tunjukin dulu nih. Oke. Katanya. Ini nggak dijahit, tapi emang ngobatin sendiri ya. Aduh, sedap. Ini Anda baru lihat bentuk setelah sudah recovery. Sebelumnya lebih serem lagi. Kita lanjut dulu nih. Itu rescue kobra malam-malam. Malam-malam, terus kok bisa kegigit? Dia binal atau gimana? Jadi pas waktu nge-rescue itu ada kayak tumpukan daun kering atau ranting ya. Pas malam nggak kelihatan, pas saya lewat dia kayak udah nyembur, jadi bunyi. Oh. Akhirnya gue duduk sambil ngedengerin dan ngebuka tangan itu, mungkin refleks ngebuka dan nempel di tangan. Oh no. Nah, udah nempel di kunyah itu lama banget. Oh, jadi dia begitu begini terus dia kunyah gini. Iya. Jadi pas kita ngebuka ini udah. Biasanya kobra kan langsung. Nah itu dia. Mungkin pas waktu itu emang lagi banyak pikiran. Enggak. Kobranya banyak pikiran, Bos. Ya, habis lagi pada ngeluh waktu itu ya. Oh, akhir tahun sih. Iya, akhir tahun banyak tuh kobra viral ya, kobra gini-gini. Oke. Nah, pas gigit dan yang gue anehnya tuh gini, pas gigit kobra itu biasanya sekali strike lepas. Dan ini gigit dikunyah banyak sampai berapa kali kunyah dan nempel dia kayak locking. Lama nggak? Nah itu dia lama, pas lepas baru itu darah muncrat yang gue bingungin. Gile. Kenapa pas lagi gini terus nggak cepet-cepet dulu lepas, Bos? Kalau lepas bingung lagi. Ini udah lagi dikunyah, lagi di locking, dikunci. Oh bisa malah ambrol dagingnya, bisa ketarik ya? Nah nggak tahu deh gitu. Jangan. Gue cuma megang badannya doang, tapi tetap dia masih ngunyah. Jadi tangan ini dikunyah, tangan satu megang badan. Coba mau kayak gimana mau dilepasinya? Bayanginnya nggak sanggup gua ngebayangin. Nah itu tapi kobranya langsung diamankan. Diamankan. Jadi pas lepas gue pegang, baru tim ngamanin kobra dan gue. Jadi yang pertama diamanin kobra dulu ya. Oke. Itu kobra kalau punya gitu bisa trending dia. Kalian nggak lupisin. Iya. Siapa yang ngomong itu? Teda ya. Gue keluarin dari grup animal youtuber. Woi, gue kick out. Teda, mana ya Teda ya? Rusak. Kita cari nih Teda ini. Ampun. Iya. Oke, lanjut lagi nih. Ini konten memang agak rusak kalau ada ya. Nggak apa-apa lah ya. Rame. Iya. Ini agak kurang berguna juga sih. biar penyemangat suasana aja supaya segar ya kan. Jadi setelah kegigit itu imobilisasi dong. Iya. Gini. Ya. Dibidai ya kan, dibidai terus rumah sakit. Nah dari tempat ke rumah sakit itu sekitar setengah jam. Sampai rumah sakit itu mulai masuk fase kayak sistemik sebenarnya sih. Oh, jadi lu udah mulai ngerasa mual. Jadi kalau biasa kena kobra yang pertama dirasa biasanya mual. Kalau kobra ya? Karena efeknya beda-beda ya? Betul. Efeknya beda-beda. Jadi kalau kobra mual-mual terus muntah, terus pusing, sampai biasa itu ada yang pingsan. Nah, gitu. Berarti cepet dong dari fase lokal. Jadi teman-teman kalau baru kegigit tuh dia bisa masih di sini tuh fase lokal istilahnya mungkin ya. Setahu saya di fase lokal terus baru masuk ke sistemik. Kalau mulai reaksi seperti muntah terus ada mual-mual begitu. Jadi masuk sistemik itu setelah masuk rumah sakit sudah sistemik. Iya, sebenarnya gue juga bingung tentang kobra ini ya. Gimana tuh? Habis gue kena seminggu itu banyak teman-teman yang kena, tapi mereka itu nggak cepat sistemiknya. Dan nggak sistemik, cuma fase lokal sembuh, tapi digigit benar-benar gigit.
Oh, digigitnya memang benar-benar masuk, tapi nggak sampai fase sistemik dan sembuh tanpa harus masuk ke rumah sakit. Oh, berarti memang beda-beda, Bos. Nah, itu dia. Makanya nggak tahu kalau kobra mungkin benci kali ya. Sama lu sih, lu karena suka gue sering kobra sih. Nangkepin kali ya. Lu di keluarga kobra dipampang foto lu wanted. Oh gitu, gue kena sembur itu sekitar sembuh 3 mingguan. Sembur juga? Ya, sebelum kena gigit gue kena sembur itu 3 minggu. Jadi memang kobra tuh dia akurasinya sembur ke mata juga sih ya? Iya, emang fokus dia. Fokusnya ke mata, itu ngeri banget. Nah, terus setelah rumah sakit nih, ada kan nanti kita bisa tampilin ya foto-fotonya ya. Dan kalian harus siap mental dulu sebelum nontonnya nih. Jadi itu ada fase dimana setelah operasi ya? Setelah operasi. Nah, sebelum operasi. Jadi pas masuk 2 hari itu masih normal ya, cuma bengkak ya. Oh, jadi nggak langsung operasi? Nggak, jadi pas karena itu masih diimobilisasi, jadi masih lurus. Pas gue ngeliat itu di sela sini yang kena gigit, ada namanya nekrosis. Nekrosis itu apa ya? Udah pembusukan sel jaringan, daging-daging. Ciri-cirinya itu warnanya hitam, kayak orang apa sih, lebam gitu ya. Lebam. Dan gue minta operasi, pas itu karena dokter jadwal operasi 5 hari, waktu itu 5 hari. Lama banget. Nah, itu menjalar ke sini, ke atas. Jadi udah naik di bagian sini. Iya. Nekrosisnya. Itu cepet naik sumpah. Itu cuma butuh 2 hari itu udah cepet gede. Ya. Operasi dan operasinya gagal. Itu masih dalam ini imobilisasi, masih bidan. Masih. Lu mau tanya satu, Bos. Kencingnya susah nggak? Lepas tangan gue. Kebetulan gue punya bini ya, jadi enak. Oh iya. Ya. Oke. Free handle, Bos. Nah, makanya kalau lu jomblo, maaf nih. Kalau jomblo, itu Viper bukan, Mbak? Kadut ya. Free handle. Iya. Kencing lepas itu karena gue di sebelah kiri, jangan naik kencing. Cebok. Anjay, iya itu gue itu pertanyaan gue selanjutnya, Bos. Lu udah duluin. Pakai hook lah. Pakai hook lah. Pak. Lecet aja yang ada. Rusak banget. Dan teman-teman gue yang ngejenguk itu apa yang brengsek apa? Bang Juna, lu ceboknya gimana? Nah, itu yang ngeselin. Sepemikiran sama kita sebenarnya, Pak. Cuman mereka lebih up to date, langsung tanya kan. Tapi ya di situ banyak yang teman-teman ngejenguk dan itu gue berbagi pengalaman buat reptiler karena selama ini banyak yang remehin tentang gigitan ular, kobra terutama ya. Karena mereka berpikir kobra itu udah ada serem mandi bisa di Indonesia. Santuy lah ya. Gigit cuma kayak gitu doang. Ya. Nah, terus juga banyak yang kasus banyak yang sembuh sih karena serem mandi bisa itu. Mungkin mereka yang kriminal, apalagi semburannya itu. Iya. Nah, berarti di rumah sakit tuh berapa hari terus dioperasi? 10 hari. Dioperasi? 7 hari ya. 7 hari, 8 hari. 8 hari itu udah operasi? Ya, operasi baru pas di rumah sakit nggak ada perkembangan, akhirnya memutuskan untuk keluar sendiri dari rumah sakit. Tapi sudah dioperasi dong, udah ada fotonya? Betul, ada fotonya. Itu setelah dioperasi ya teman-teman. Operasi gagal ya itu ya? Wah, saya nggak ikut tahu. Operasi gagal pokoknya itu ya. Menurut dia operasi gagal. Bisa dijelaskan? Karena pas masuk nekrosis itu lebar, cuma yang dioperasi cuma sedikit. Jadi nggak dikerok nih yang itu? Jadi yang di atasnya ini yang banyak ini nggak kena, nggak dibuang. Jadi masih bisa menyebar. Memutuskan untuk keluar dan mengobati sendiri. Gitu ya, oke teman-teman. Jadi saya nggak usah sebut nama rumah sakitnya deh. Jangan. Ada gitu lah, ada gitu ya. Jadi nggak semua. Kalau teman-teman punya pengetahuan lebih tentang gigitan ular berbisa itu lebih bermanfaat ya. Karena kita bisa lihat nih, loh kok ini nekrosis tapi nggak diambil gitu, nggak diambil. Karena kalau nggak diambil terus menyebar ya. Ya. Terus menyebar gitu ya teman-teman. Oke. Terus selanjutnya setelah pulang dari rumah sakit, tuh ngapain, Bos? Tetap terapi yang gue pelajarin dari guru gue. Wah, ini asik. Ya, terus akhirnya gue cobain dan sembuh sekitar sebulanan itu. Sebulan itu udah ini. Ya, mulai tumbuh dari daging. Jadi tiap hari itu yang busuk daging gue gunting sendiri. Digunting sendiri teman-teman, gile. Kita buangin, kita gunting sampai benar-benar kosong.
Jadi kerowak dong kayak bolong gitu. Iya, akan ntar ada fotonya. Oke teman-teman. Nah, yang saya tanyain lagi nih, biasanya setahu saya kalau orang udah operasi terus udah diambil gitu, kan kulitnya nggak ada. Biasanya ditempel pakai kulit, bener nggak sih? Pernah dengar nggak? Biasanya dari pantat ya, ambilnya atau dari paha. Saya pernah dengar gitu. Iya. Daging tumbuh sih yang bisa berkembang ya. Jadi kayak ada buat recovery di sini loh, gitu loh. Jadi nggak terlalu ngeri juga bekasnya gitu loh. Mungkin ya saya nggak ngerti deh. Kalau menurut saya sih setiap manusia atau semua makhluk hidup ya, ini mempunyai apa ya? Imun atau enggak cairan di dalam tubuh. Jadi kalau luka biasanya cepat bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Hewan atau enggak manusia. Kayak Wolverine berarti ya. Cuman Wolverine kan cepet banget dia. Lu mulai deh. Kebanyakan nonton film ya. Lu nonton Doraemon aja Wolverine. Kalau sama Doraemon. Nontonnya Doraemon. Jangan salah. Anjing gua kenal lagi. Gue Doraemon nontonnya Malaysia sekarang. Malaysia. Yang Indo udah tonton semua, Pak. Ada yang baru, masih baru. Dan di YouTube itu nggak bisa, di Facebook. Oh, ini Facebook. Setiap ini apa tuh namanya, Pak? Ntar kita bahas. Oke, siap. Ini emang bangsat deh orang. Kita bahas Cobra ngeri-ngeri loh, Doraemon sampai bagus. Lu nggak tahu. Lu nonton Doraemon tuh menyegarkan mengingat kita masa kecil. Bagiling. Ada ada FN nggak? Oke, begini. Nah, terus setelah itu ini saya ganti tampilannya. Tadi yang ini kan Cobra Writers ya. Ini Sumatera ya. Sumatera. Jadi di Indonesia mungkin seremoni bisa di Indonesia buat Cobra ini masih nggak cocok juga mungkin. Iya, masih 50%. Karena setahu saya itu Najas Putatif Jawa ya. Iya, buat Jawa doang ya. Oh, berarti beda lokality beda. Bisa. Iya. Oh gitu. Nah, untuk gigitan itu tadi akhir tahun terus sampai pulih full berapa bulan? Jadi kalau kalian yang coba-coba pengen bermain dengan Venom, pikir dulu. Nih gue di Tangerang dan sekitarnya itu dari tahun 2012 sampai sekarang itu udah sekitar ratusan orang ibunya nangis kehilangan anaknya. Ngeri tuh. Dari yang kasus gigitan hewan-hewan yang berbisa itu kobra, kalajengking, kelabang itu di India. Tapi pas diteliti masuk tahun 2015 itu yang paling banyak tuh di Indonesia.